Oke, baik Bang Suma. Ya, saya pikir bahwa di dalam Alkitab kami, ya, banyak ayat. Terus kamu mengaitkan tentang kematian Yesus, ya. Di sini temanya itu adalah ajaran kasih, yaitu ajaran yang mana, ya. Kamu itu membawa-bawa Roma, ya. Itu adalah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, menekankan kepada mereka bahwa ingat, ya, bahwa ingat Tuhan telah mati dan bangkit, ya, untuk menjadi, ya, Yesus telah mati dan bangkit menjadi Tuhan. Itu adalah surat kepada jemaat di Roma. Itu adalah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, ya. Kemudian kamu mengatakan ayat itu, saya bantah, ya. Sedangkan di dalam Lukas, Yesus lahir aja, malaikat sudah mengatakan bahwa dia Tuhan, bukan menunggu matinya dulu. Ya, hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud. Ya, jadi kita berbicara sesuatu itu harus kita tahu. Ya, kemudian kau berbicara tentang kasih di dalam ajaran saya. Ya, ajaran saya. Kau dengar ya, Matius 12, Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku berkata kepadamu, perintah baru kepadamu, kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi. Kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu tunjukkan di mana Yesus membawa pasukan, di mana Yesus mengajarkan kebencian, di mana Yesus mengatakan perangilah orang-orang sampai mengatakan orang itu bahwa hanyalah kepada saya mereka menyembah, ya. Jadi kalau kau membawa tema bahwa kasih itu Kristen atau Islam, salah, ya, karena semua orang udah tahu bahwa kasih itu hanya di dalam Kristen. Jelaskah Abang Suma apa yang saya jelaskan? Oke, kamu tangkapi di mana Baik. nabimu mengajarkan bahwa kasih pada musuh. Kau tunjukkan, oke, lanjut. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, perintah di dalam Al-Quran itu hablum minallah, hablum minan nas. Oke, hubungan berkasih sayang pada seluruh manusia dan hubungan berkasih sayang kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalil. Nah, sedangkan kamu membawa mana tunjukkan perintah Yesus. Bukan Yesus, kalian ini bukan Yesus. Kita berbicara mengenai Kristen kan? Iya kan? Bukan berbicara mengenai perintah Yesus. Kan? Tapi kita berbicara mengenai Kristen. Kristen, agama yang berdiri di atas pembunuhan Yesus. Kita tidak sedang berbicara mengenai perintah Yesus karena kalian bukan pengikut Yesus. Bukan berarti Yesus mengatakan, bunuhlah lantas kalian menjadi agama sadis. Enggak. Yesus mengatakan kasihilah. Iya, itu perintah Yesus. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang perintah Yesus. Kita sedang berbicara tentang Kristen. Kristen ini pemakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Bani Israel. Di mana ketika tragedi terjadi di meja majikan, yaitu ada upaya pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus, tragedi pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen. Kamu jangan menyalahi makna. Jangan. Kenapa kemudian Kristen ini ketika dikatakan berdiri di atas pembunuhan tokoh yang ada di tengah-tengah Bani Israel? Karena ketika berdiri agama Kristen, cara menyebarkannya mengaplikasikan isi Bible dulu. Jadi Kristen berdiri bukan atas unsur Bible, tidak. Kristen itu agama yang berdiri independen. Tidak berdasar terhadap kalimat-kalimat langit dan bukan kalimat yang terlontar dari utusan yang datang dari langit. Kristen berdiri dari sebuah kejadian tragedi pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Lalu ketika berdiri agama tersebut menyebar dengan pola implementasi daripada isi Bible yang mereka ambil dari agama lain. Kamu kayaknya gak paham maksud saya. Islam berdiri di atas kasih sayang. Islam tadinya
Sebelum ada di tengah-tengah Arab, Arab itu bangsa jahiliyah. Perbudakan, persinahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, penjudian, dan seterusnya ada di sana. Begitu Islam datang, menjadi damai sejahtera. Sedangkan ketika Kristen itu akan hadir, diawali dengan pembantaian demi pembantaian. Pertama yang dibantai Yesus dulu. Setelah Yesus dibantai, murid-muridnya dibantai. Habis itu dianut oleh Roma, Kekaisaran Roma. Kekaisaran Romawi menyebarkan kemudian agamanya dalam otoriter. Secara otoriter melalui gereja, instruksi gereja. Penguasaan wilayah dengan instruksi gereja di mana-mana. Kau harus paham itu. Agamamu itu berdiri atas titah perintah yang berasal dari gereja. Dan gereja adalah pemegang kemudian pucuk pemimpin yang paling tertinggi dalam suatu wilayah kekristenan. Bukan presiden. Tapi siapa yang memimpin gereja tertinggi, itulah yang kemudian memiliki wewenang. Paham itu. Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia melakukan penjajahan atas instruksi gereja. Jangan sok cantik kau, jangan sok paten. Setelah Indonesia ini merdeka, umat Islam penduduknya, kamu tahu berapa jumlahnya? 80, 90-an tadinya. Ketika masuk orang-orang China, kemudian PKI berpindah ke Kristen, baru bertambah angka kalian itu. Tadinya hanya 3%. Awal-awal Indonesia merdeka itu kalian itu jumlahnya hampir 3%. Nanti setelah kejadian G30 SPKE, baru kemudian PK1 itu berpindah semua ke agamamu. Baru jumlahmu agak meningkat. Sekarang, kamu sok paten mengatakan ajaran kasih. Apa yang kasih dari Kristen itu? Mana tunjukkan ajaran kasihnya? Ada. Ketika penjajah masuk ke Indonesia, apa yang Kristen lakukan? Berdasarkan Bibelnya, kasihi musuh. Musuh itu adalah penjajah. Tapi bagi Kristen, itu harus dikasihi. Apa yang terjadi? Ketika agamamu mengasihi penjajah. Kau membunuh dia? Kau menyerang mereka? Tidak. Yang kau lakukan adalah menerimanya, mencium tangannya, mencium kakinya, memeluk dia. Memberikan hartamu, memberikan istrimu, memberikan anak-anakmu. Karena kau mengasihi. Kalau Islam tidak. Islam mana ada mengasihi musuh. Yang namanya musuh itu Satan. Satan itu iblis. Ya musuh ya harus diberlakukan seperti musuh. Musuh kok dikasihi. Nah ini. Jadi jelas. Agama Kristen tak ada hubungannya dengan dalil-dalil firman Tuhan yang ada dari kitabnya agama Yahudi dan tidak ada hubungannya dengan sabda yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kristen adalah komunitas sendiri yang berdiri di luar agama Yahudi yang kemudian mengambil dan menjiplak terjemahan kitabnya agama Yahudi, lalu mereka mengkanonkan kitab-kitab yang sesuai dengan kehidupan kepercayaan orang-orang Roma Yunani, maka lahirlah kemudian agama Katolik. Kristen berdiri, Katolik berdiri bukan atas perintah Yesus. Katolik berdiri hanya mengambil tragedi pembunuhan terhadap Yesus untuk mengajarkan orang-orang bahwa dosamu yang mencuri, merampok, membunuh itu sudah ditebus loh. Dengan cara apa bang? Kau terima Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan muda, selesai. Paham kau? Jadi sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang berdiri di atas pembunuhan hanyalah agama Kristen. Silakan. Ya, oke, baik Bang Zuma. Bang Zuma mengatakan bahwa agama Kristen itu berdiri di atas kejahatan. Cuma itu salah. Ya, kita kalau mengatakan sesuatu, kita harus tahu tentang isi daripada sesuatu yang kita katakan. Ya. Kamu mengatakan bahwa ajaran Kristen berdiri di atas kejahatan, sedangkan ajaran Kristen ini disebarluaskan ke seluruh dunia itu oleh para murid-murid Yesus. Mereka tidak menyebarkan itu dengan kejahatan, ya. Sampai murid-muridnya Yesus bahkan terakhir Paulus juga dibunuh, ya, dianiaya para pengikut-pengikut murid-murid Yesus yang mereka rela
menyebarkan ajaran Yesus itu, tetapi mereka tidak mau membantah, mereka tidak mau ngelawan. Karena mereka itu menyebarkan agama Kristen ini dengan kasih, ya, bukan dengan pedang, ya. Kemudian kamu mengatakan Yesus mati, ya, itu, ya, bahwa karena kejahatan. Orang-orang yang membuat kejahatan untuk membunuh Yesus itu bukan orang-orang Kristen, ya, itu adalah orang-orang jahat, ya. Kamu mengatakan hal itu, saya udah bantah tadi, ya, bahwa Yesus itu sebelum dia mati dia sudah Tuhan. Dari lahir saja malaikat mengatakan bahwa dia Tuhan. Bukan dia harus mati dulu, dia harus bangkit dulu. Ya, kamu membawa penekanan Paulus tentang jemaat di Roma. Ya, Paulus menekankan kepada jemaat di Roma bahwa ingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan bagi kita. Itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, sebenarnya kita itu mengatakan hal itu, harus kita berpikir, ajaran Yesus itu disebarkan atas kasih, ya. Makanya orang-orang yang menyebarkan ajaran Yesus dalam murid-murid rela mati. Mereka itu disalib, ya, ke bulak-balik, ya, ditanggal kepala mereka. Karena mereka itu menyebarkan ajaran Kristen itu pertama dengan kasih. Itu yang harus kamu tahu. Yang seharusnya kamu itu pelajari bagaimana keyakinan kamu itu disebarkan dengan kekerasan. Ya, jujur aja Abang Zuma, ya. Harusnya kau itu mendalami kitabmu itu. Bagaimana keyakinanmu itu disebarkan, ya. Makanya sesuatu yang disebarkan dengan kejahatan, ya, tidak bisa kita menutupi. Kamu harus tahu bahwa yang disebarkan dengan kejahatan itu adalah keyakinanmu itu. Oke. Bang Juma, saya tidak panjang lebar karena percuma. Ya. Baik, iya, karena tidak ada datamu. Memang. Jadi gini, lagi-lagi kau melakukan penipuan di sini dengan membawa-bawa murid Yesus. Murid Yesus itu bukan Kristen. Dan murid Yesus menerima pesan dari Yesus, jangan ke bangsa lain. Catat itu dulu. Pisahkan antara murid Yesus dengan murid Kristus. Murid Yesus hanya berkeliling di tanah Galilea untuk mengajarkan kemudian konsep kasih pada Bani Israel. Konsep kasih itu mentaati segala perintah Tuhan dan mentaati segala perintah Yesus. Itu kasih bagi mereka. Sedangkan perintah Kristus itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadikan, itu perintah, penekanan. Kalau tidak kau jadikan, kau dihukum. Kamu harus belajar banyak. Di dalam keadaan yang ada tercermin dalam kitabmu. Pada masa itu, pendiri agamamu pun sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi meneriakkan kemudian tentang pendiri agamamu ini. Bahwasanya dia itu adalah orang yang penyesat. Dikatakan kemudian orang-orang Yahudi pada zaman itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang memiliki penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Kristen. Itu pendiri agama itu penyesat seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Itu dalil. Nah, sekarang kamu ingin mengatakan bahwasanya agama Kristen itu disebar dengan kasih. Hah? Disebar dengan kasih, maksud lu apa? Agamamu masuk ke Nusantara ini dengan kasih. Yang mendirikan gereja di Nusantara ini penjajah. Yang membuat lembaga Bible pertama kali di Nusantara ini penjajah. Yang memperkenalkan Tuhan bernama Yesus itu di Nusantara ini penjajah. Yang memperkenalkan kemudian gereja di Nusantara ini adalah penjajah. Yang mengajarkan Bible di Nusantara ini adalah penjajah. Yang memasukkan kemudian yang disebut senjata, bom, nuklir di Nusantara ini itu penjajah. Dan yang melakukan pembunuhan massal di Nusantara ini itu adalah penjajah yang notabene-nya beragama Kristen.
Secara agama, tak ada kemudian Yesus mengajarkan kasih berlandaskan Kristen. Secara agama, Kristen mempraktikkan isi di dalam kitab terkait dengan penjajahan, perampasan hak, dan seterusnya. Dan secara biblika, di dalam kitabmu, ancaman pembunuhan-pembunuhan itu minimal saya kelompokkan menjadi 23 kelompok pembunuhan yang terjadi di dalamnya. Saya urai samamu pelan-pelan, nanti kau tinggal tanggapi. Di dalam Bibelmu sebagai pegangan hidupmu, di situ dicontohkan bagaimana Tuhan membunuh pengikut yang baik hanya karena teledor. Anda boleh lihat di dalam kitab saudara. Diceritakan bagaimana di dalamnya adanya pengajaran yang hanya oleh karena orang itu tidak kemudian melakukan sesuatu yang berkesuaian dengan perintah Tuhan, lantas dibunuh dengan sadis. Saya bacakan dalilnya samamu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirim dak Naikon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah amarah Tuhan terhadap Uzza, lalu Tuhan membunuh dia. Di sana karena keteledorannya, ia mati dan di sana dekat tabut Tuhan itu. Karena teledor, dibunuh. Mati karena penasaran. Jadi karena penasaran, Tuhan ini penasaran, maka Tuhan melakukan pembunuhan. Dalam kitab Samuel, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang suci ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Jadi di situ dalilnya Tuhan melakukan pembunuhan hanya karena Tuhan penasaran. Lalu di dalam 2 Raja-Raja, Tuhan kemudian mengajarkan pembunuhan terhadap anak-anak kecil hanya gara-gara mengejek. Lalu kemudian di dalam Keluaran 31 nomor 14 dan seterusnya, perintah Tuhan membunuh orang-orang yang kemudian melanggar hari Sabat. Bilangan 1, perintah membunuh orang-orang yang memasuki ruangan suci tabernakel. Roma 1 nomor 27, perintah membunuh waria. Bunuhlah atau hajarlah, lenyapkanlah pemimpin dari agama lain. Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 5. Bunuhlah siapapun yang menghina nama Tuhan. Imamat 24 nomor 10 sampai nomor 16. Kemudian bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 12. Kemudian bunuhlah istrimu di malam pengantin jika ia tidak perawan. Ulangan 22 nomor 21 nomor 20 sampai 21. Bunuhlah isi kota jika satu orang saja terdapat beragama lain. Ulangan 13 nomor 13 dan seterusnya. Perintah-perintah seperti ini saya kelompokkan ada 23 kelompok. Saya lanjutkan sedikit lagi. Bunuhlah manusia atau seorang anak jika mengaku sebagai seorang nabi. Zakaria 13 nomor 3. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhanmu. 2 Tawarik 15 nomor 12 sampai 13. Bunuhlah manusia yang beragama lain. Keluaran 22 nomor 20. Bakarlah anak gadis perempuan yang melakukan seks sebelum nikah. Imamat 21 nomor 9. Bunuhlah manusia yang main serong yang berzina. Imamat 20:10. Bunuhlah orang yang kemudian bersumpah atau menyumpahi orang tuanya. Imamat 20. Bunuhlah anak yang memukul orang tuanya. Keluaran 21. Bunuhlah kemudian dukun, paranormal, dan seterusnya. Imamat 20. Bunuhlah waria. Imamat 20 juga. Banyak dalil. Saya kelompokkan menjadi minimal 23 kelompok. Perintah membunuh dalam kitabmu. Dalam kitabmu tuh. Nah, Anda mengatakan Yesus itu sang firman, bukan?
Dan sang firman itu adalah Yesus itu sendiri, bukan? Dan Tuhan yang adalah sang firman itu awalnya bersama-sama dengan Tuhan, bukan? Berarti Yesuslah yang memerintahkan bun-bun di dalam perjanjian lama yang ada di dalam kitab yang kau ambil dari terjemahan agama lain. Saya tahu kau kabur, kau pasti nggak tahan mendengarkan. Jadi jelas, sekali lagi saya katakan, semasa kami belajar, kami menemukan data ternyata untuk itulah Yesus mati agar Kristen bisa memenuhi keinginan untuk memiliki Tuhan bernama Kristus. Roma 14:9. Saya kira tema ini terlalu berat untuk saudara Kristen. Mending diganti aja. Siap, nanti pakai tema apa? Terserah aja, kasihan Kristen. Nanti nggak ada yang mulai. Ya, ini terlalu Kristen Aceh ini. Terlalu kita bongkar isi dapurnya, nanti kan kasihan. Ya, Kristen Aceh dibuka mute-nya, bro. Saya mau melihat siapa Tante Melki diskusi dengan Dinda Ardiansa. Naikkan aja lagi nanti. Halo. Ya, halo. Informasi terakhir, tadi temannya nelpon saya. Tadinya Pak Melki, Tante Melki ini mau nengok orang yang kecelakaan, ternyata ininya dia yang dirawat. Gitu. Oh gitu. Ya. Dan dengar-dengar dia istrinya ini Christian Jupri. Mudah-mudahan saya keliru. Nggak boleh nggak boleh itu rumah sakit disiarkan di sini. Tinggal kameranya. Nggak boleh teman. Kenapa itu Tante? Mana si Yosef? Kabur malu dia. Ini lain Aceh ini. Tante Melki diam dulu Nanti Tante kerasukan di situ, di rumah sakit. Ya, silakan Bang Kristen, ini Kristen Aceh. Tidak boleh siarkan rumah sakit ya. Nggak boleh loh itu. Ya, Privasi rumah sakit itu nggak boleh. dari Kristen Aceh, Pekalongan, Baik. Gimana Abah? Iya. Meraba-meraba. Ya, boleh saya bertanya enggak kepada Bang Juma yang super wow ini? Kira-kira Boleh. Yang penting sih Topiknya ajaran kasih, nggak boleh melebar. Topik ajaran kasih, nggak boleh melebar. Bang Gimana? Juma, saya mau tanya sesuatu kepada Anda. Apakah ajaran Anda Islam itu memuliakan perempuan itu secara adil? Ya. Oh iya. Bisa dijawab Itu nggak dapat. kira-kira, Bang Juma? Iya dong. Iyalah. Apanya yang coba? Ya, kamu jelasin dong. Apakah ajaran Al-Quran Islam sudah itu menjelaskan memuliakan perempuan? Iya dong. Iya dong. Kan kita lihat Zalikal kita pernikahan anak. dalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa berarti laki dan perempuan, kena semuanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman, mereka laki perempuan. Tidak ada pembedaan. Di Islam laki perempuan nggak ada bedanya. Jadi Islam berlaku adil terhadap wanita dengan laki-laki. Semuanya di hadapan Allah tidak dibeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Adil. Nah, saya ingin balik nanya kepada saudara. Tuhan Kristen pernah turun ke bumi dalam rupa laki-laki. Apakah adil ketika kemudian ada Tuhan laki-laki tanpa ada Tuhan perempuan? Silakan Anda jelaskan kepada saya, di mana letak adilnya Tuhanmu ketika dia menampakkan diri di atas muka bumi dalam rupa laki-laki,
tetapi dia tidak menampakkan diri dalam rupa perempuan. Dan ketika Tuhanmu menampakkan diri dalam bentuk perempuan, apakah Tuhanmu akan berubah nama menjadi Yesus Wati atau Silsilia Rantang Popoh? Coba kau jawab, silakan. Jawab. Lo jawab sih. Kak, sabar Kak. Ya, jadi kau harus tahu dulu ya cuma ya isu pernikahan anak, poligami itu warisan yang tidak adil terhadap perempuan. Enggak jauh. Gimana? Jawab Karam, Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Kau jawab tuh, nanti saya akan jawab. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Sederhana dalam paham. Mana jawabanmu mana? Mana jawabanmu? Ya tidak. Belum lagi ketika kemudian di surgamu. Jadi laki-laki semua berubah menjadi perempuan. Kenapa jawab perempuan tidak berubah menjadi laki-laki? Ayo. Kita paham. Laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Terus wanitanya mempelai apa jadinya? Harusnya wanitanya menjadi mempelai laki-laki dong. Terlalu diistimewakan laki-laki ini. Tuhannya turun, jadi laki-laki. Ketika naik ke langit ke surga, jadi laki-laki. Masuk surga, dia tetap laki-laki. Laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Wanitanya nggak pernah dianggap. Harusnya turun Tuhanmu kalau menghargai wanita. Turun dong. Nama saya Yesus Wati. Atau paling tidak dia mengatakan, perkenalkan nama saya Silsilia Rantang Popoh. Saya adalah Allah yang turun dalam wujud perempuan. Karena tahun kemarin kan sudah ada yang laki-laki. Jipupi le, buka cuma. Jipupi, bebangan. Adalah Tuhan yang turun ke bumi dan Kajan kadron kuace ha. Memang tak kajino. Gitu dong. Allah. Harus adil terhadap wanita dong. Masa ada Tuhan laki-laki, tak ada Tuhan perempuan? Mana adilnya? Katanya Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar kita. Katanya serupa dengan gambar manusia. Manusia itu dua gambar. Ada gambar laki, ada gambar perempuan. Nah mana Tuhan perempuanmu mana? Mana Tuhan perempuanmu? Mana? Siapakah kamu Tuhan? Akulah Yesus Wati yang kau gombal. Harusnya ada kayak gitu dong. Biar adil dunia ini. Tuhan turun kok cuman laki-laki. Perempuannya mana? Mana perempuannya biar adil? Bagaimana adil? Poligami Mana? Sesat. Mana? Kau jelaskan dulu secara ilmiah. Mana? Secara ilmiah justru saya bertanya. Coba. Mana? Poligami. Coba. Gimana? Hukum cuma. Mana? Coba. Mana Tuhan perempuan mana? Yang adil dong. Berbicara mengenai poligami. Oke? Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena menjadi pengikutku, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Matius 19 nomor 29. Orang yang kemudian meninggalkan istrinya karena aku akan mendapatkan 100 kali lipat nanti di kerajaan surga. Orang yang hari ini tidak membolehkan poligami sama dengan orang yang melegalkan persinahan. Sekarang, saudara mengaku Kristen Aceh. Ketika Anda menemukan perempuan di luar rumah Anda, dan perempuan itu juga mau kepada Anda, tidak ada yang bisa menghalangi. Istri Anda tidak perhatikan, istri Anda tidak melihat Anda. Di luar Anda bebas. Entah itu teman kantor, istri di rumah sudah didoktrin. Sayang, iya papa. Kita kan Kristen sayang. Iya papa. Di Kristen kan tidak boleh poligami. Iya papa.
Jadi aku akan tetap mencintaimu. Aku akan tetap setia samamu. Tidak mungkin aku menduakanmu. Karena dalam agama kita cukup satu istri. Percaya Papa. Begitu dia keluar rumah nih. Di belakang bini. Perempuan juga datang sama dia. Perempuan itu juga suka sama dia. Apa yang terjadi? Ketika laki sama perempuan saling suka. Dan tidak boleh dua istri. Apa yang terjadi? Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Kristen. Dari semua strata kehidupan mereka. Terus kau benarkan itu poligami. Victor, itu Kemana kau fakta real. ini? Itu fakta real. Sekarang pertanyaan saya samamu. Ketika kau bernafsu selain daripada istrimu, apa yang kau lakukan? Apakah poligami itu adil menurut kau, Juma? Saya tanya samamu. Kau jawab itu. Kau kadang Ketika datang, kau dengar, nanti saya ajarin ya. Ketika kemudian kamu keluar rumah, bernafsu sama wanita lain, apa solusinya? Karena itu kontrak. Itu tidak mungkin kau mengatakan, aku tidak nafsu sama wanita lain loh. Kenapa ya? Binatang. Sesama kau kepada kambing aja kau nafsu, apalagi sama wanita. Itu cuman alat untuk mengelabui bini. Karena tidak ada perintah di dalam kitabmu untuk satu istri. Itu nggak ada dalilnya di Bible. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Dan tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saya berhenti jadi apologet Islam. Kalau ada Kristen di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan larangan poligami di dalam Bible. Saya berhenti menjadi apologet Islam kalau ada perintah di dalam Bible untuk orang Kristen cukup satu istri. Hari ini juga saya bubar dari apologet Islam. Kristen Aceh, silakan kau sebutkan kitabmu. Kitab mana, bab berapa, nomor berapa yang menyatakan di dalam Kristen cukup satu istri. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Saya juga akan masuk Islam, Juma. Kalau ada ayat yang menyatakan mendalilkan bahwa poligami itu adil, Juma. Coba mana? Saya minta dalil perintah. Oke lah, poligami tidak adil. Oke. Menurutmu poligami tidak adil? Oke, bos. Tolong kau tunjukkan sekarang dalilnya cukup satu istri dalam agama Kristen. Silakan. Satu dalil aja. Kalau ada, saya bubarkan apologet Islam Indonesia. Silakan. Nih tantangan buat lo. Disaksikan oleh 3.000 mata memandang. Kau buat video saya ini, kau abadikan video saya ini, ketika nanti kau belajar Bible, dan ada data di dalam Biblemu, cukup satu istri, tagihkan kembali kepada Bang Suma. Hei, bubarkan apologet Islam Indonesia. Ternyata di Bible saya ada perintah cukup satu istri. Silakan. Kau tunjukkan. Ini kesempatanmu. Kalau tidak ada perintah cukup satu istri dan kamu dilarang untuk menikah lagi, berarti yang kau lakukan selama ini adalah protek di belakang bini lo. Kalau kami nggak boleh. Ketika kami inginkan perempuan lain, kami datang kepada bini kami. Ibu, bolehkah saya nikah lagi? Kalau kamu datang ke binimu, ibu, bolehkah saya prot sama wanita itu? Karena saya pingin kali, tapi nggak boleh dua istri. Mana dalilnya cukup satu istri kita? Mana? Tidak ada yang dipisahkan. Tidak ada yang dipisahkan. Kecuali kematian, Juma. Tidak ada. Bukan itu yang ku minta. Poligami. Itu bukan poligami itu. Itu bukan bicara mengenai satu istri. Hei. Itu bicara cukup satu istri. Itu bukan bicara cukup satu istri. Dan di dalam kitabmu jelas. Tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Tidak ada. Tidak ada juga perintah cukup satu istri di Bible. Jadi jangan kau mengatakan agamamu itu sok paten. Jangan. Jangankan banyak istri di Kristen. Lobang pantat sesama laki-laki pun dibolehkan dalam gerejamu. Paham kau? Jangankan lobang pantat laki-laki di gerejamu. Disahkan. Dengan kelamin anjing pun boleh di dalam gerejamu. Paham kau, Dek? Paham kau?
Tidak ada yang dipersatukan, yang dipisahkan kecuali kematian Juma. Karena itu poligami bukan satu istri, masukkah? Itu bukan satu Masuk istri, Dek. masukkah kibanle? Itu bukan satu istri, Dek. Satu-satunya ayat suci Al-Quran yang melarang dan mengatakan cukup satu istri itu cuma di Islam. Fawahida. Maka cukup satu istri itu hanya ada di Islam. Cukup satu istri itu perintahnya hanya ada di Islam. Sekarang cukup satu istri ada nggak di Bible? Tunjukkan dalil. Masukkah kabantah ayat Mana poligami? dalilnya? Dalil Mana ayat dalilnya poligami? di Bible Kapan? cukup satu istri mana? Mana? Dalam Dalil Al-Quran cuma. cukup satu istri. Pak, kau pakai bahasa Aceh apa? Apakah bisa menutupi aib agamamu dengan kau berbahasa Aceh? No. Dalam agamamu apapun boleh, dalilnya jelas ada. Perintah dan juga legalitas untuk menjadi gay ada dalilnya, menjadi lesbi ada dalilnya di kitabmu. Dan saya bisa tunjukkan itu, Cok. Saya bisa tunjukkan. Di agamamu boleh apapun. Sesama gay boleh, sama lesbi boleh. Dan saya bisa tunjukkan dalil itu. Kalau kau minta, saya tunjukkan. Tapi kalau belum, kurahasiakan dulu. Tapi ketika saya minta dalil cukup satu istri di Biblemu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Bodat. Kau tidak bisa menunjukkan dalil itu, Bang. Kasihan kau kan? Perintah untuk jangan poligami mana di dalilmu? Di kitabmu? Kecil kali pertanyaan kau Juma. Kau Tidak. belum menguasai semua kitab. Mana tunjukkan perintah cukup Ya. satu istri di Bible mana? Kau tidak memahami itu Juma. Karena Silakan moderator minta ke dia. Saya sudah bosan sama dia. Minta dalilnya, kalau tidak ada lemparkan. Karena bisa Ngapain jawab bertanya? Kak Juma. Di dalilnya Kamu bisa jawab. gini. Saya minta kesimpulannya. Kamu bisa jawab. Saya bernarasi dari tadi dan saya minta dalil di agamamu. Mana perintah cukup satu istri? Mana perintah jangan poligami? Ada? Kau tunjukkan Ada? dulu dalilnya. Kami itu adil Juma. Saya akan tunjukkan Mana perintah di dalam kitab kami dikatakan kalau kamu tidak bisa adil cukup satu. Fawahida. Itu dalil dalam Al-Quran. Dan kalau kamu tidak bisa adil, kata Allah, fawahida, maka cukup satu. Kalau kamu tidak bisa adil. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya perintah cukup satu istri di Kristen. Kalau ada di dalam agama Kristen dalil di Bible perjanjian lama, perjanjian baru, saya Bang Suma hari ini juga akan menutup Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tunjukkan sekarang. Larangan poligami ada di Bible, maka Yayasan Apologet Islam Indonesia saya tutup hari ini juga. Kau tunjukkan sekarang kesempatanmu. Ini kesempatan. Saya kasih kamu waktu 10 menit. Kalau kau tidak sanggup kemudian menunjukkan, berarti ketika orang Kristen tidak dilarang berpoligami, orang Kristen tidak ada perintah cukup satu istri, berarti Kristen ini hanya tipu-tipu. Cukup satu istri, tapi di belakang istri berlaku kayak binatang. Makanya sumber penyakit AIDS itu adalah negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Makanya penyakit HIV, penyakit kemudian gay, penyakit lesbi, penyakit bersetubuh dengan binatang, itu sumbernya berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kenapa? Karena di dalam agama Kristen tidak ada larangan berapapun jumlah istri boleh, dan tidak ada larangan kemudian dalam Bible itu untuk berpoligami. Bahkan nih, tak kasih data bagi Kristen yang masih bisa waras. Sebut data, nama surah, nama nomor babnya dan nomor ayatnya. Saya sebutkan. Lukas 18, nomor 29, nomor 30, Yesus mengajarkan, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia boleh mendapatkan istri kali lipat ganda. Tuh, hei Kristen dengok. Itu dalil saya sudah tunjukkan samamu. Yesus membolehkan poligami tanpa batas. Itu dalil. Paham kau, Dek?
Paham kau? Iya, cuma. Nah, sekarang tugasmu, ingat, tugasmu. Tinggal 8 menit. Tinggal 8 menit. Tinggal 8 menit. Saya menunggu dalil 8 menit lagi. Dalilnya dalam Kristen larangan poligami dan cukup 1 istri. Silakan. Bagaimana dengan surat An-Nisa ayat 3 Jumat? Silakan kau tunjukkan dalil kitabmu. Jangan kau menyerang di saat kamu tak sanggup melakukan apa-apa untuk membela akidahmu. Jangan kau menyerang agama lain seketika agamamu tak mampu berkutik di hadapan agama lain. Yang saya minta larangan poligami, mana dalilnya? Yang saya minta kemudian cukup 1 istri, mana dalilnya? Kalau tidak ada larangan cukup 1 istri, lalu apa dasarmu mengatakan poligami itu dihujat? Kalau Yesus mengajarkan poligami, lalu apa dasarmu kemudian untuk mempertanyakan poligami itu? Apa? Bagaimana dengan surat An-Nisa? Tidak ada hubungannya. Surat An-Nisa cuma. An-Nisa itu justru mengatakan fawahidah. Wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Dengarkan ayat selanjutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Dengarkan kata ini. Kata ini. Tajwid kau salah itu tajwidmu. Fawahida. Kau mengerti arti fawahida? Kau mengerti? Hah? Kau mengerti enggak itu kata fawahida apa maksudnya? Apa artinya? Apa maknanya? Kristen aneh. Kristen aneh. Kristen yang tidak ngerti Bible. Kau ngerti nggak dalil yang kau sebutkan tadi itu? Di situ Al-Quran mengatakan. Kau bagusin dulu tajwidnya. Kau baca tajwid. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 orang saja. Itu kalau tidak berlaku adil, perintah dalam Al-Quran cukup 1 istri saja. Sekarang bandingkan dengan agamamu. Adakah perintah cukup 1 istri? Tidak ada. Kalau ada dalil cukup 1 istri di Kristen, sekali lagi saya katakan, yayasan besar yang paling disegani oleh Kristen di dunia adalah API, Apologet Islam Indonesia. Sebagai ketua pembina, hari ini saya nyatakan tutup. Kalau ada dalilnya cukup 1 istri di Bible. Silakan. Yuk. Tinggal 5 menit lagi. Waktumu. Kalau tidak ada, kau nggak memalukan agamamu. Ada. Anak paham. Coba mana dalilnya? Mana dalilnya 1 istri di agamamu? Dalilnya. Nanti akan saya jelaskan di bersama. Jangan nanti sekarang. Sekarang. Saya sudah baca dalilnya. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu tidak sanggup kita lama di Mesir Juma. Kita lama di Mesir Juma. Cukup 1 saja. Di sini perintahnya apa? Kalau tidak bisa berlaku adil, di sini perintahnya berapa istri? Kristen bodoh. Kalau di situ dikatakan tidak bisa berlaku adil, maka cukup berapa istri? Ayo. Kristen bodoh. Kristen tolol. Kristen bahlul. Kristen bahlul. Di dalam Al-Quran yang kau tunjukkan tadi itu, kalau dia dikatakan tidak bisa adil, cukup berapa istri? Kristen dongok. Kristen dongok. Manusia yang lahir dari sperma babi. Berapa di situ? Kristen dongok. Bahlul. Di situ dikatakan kalau tidak bisa berlaku adil, cukup berapa istri? Berapa istri? Tak bisa kau jawab, bukan? Jelas Al-Quran hanya menekankan 1 istri. Sedangkan di agamamu tidak ada dalilnya cukup 1 istri. Mana dalilnya? Ayo. Kau hadir pendeta tersohor di atas dunia ini, kau tampilkan, hadapkan ke saya. Suruh tunjukkan cukup 1 istri di hadapan saya untuk orang Kristen.
Silakan kau tunjukkan kepada saya. Untuk jemaat Kristen itu tunjukkan di mana. Kububarkan ini apologet Islam ini yang kau segani ini. Yayasan yang paling kau segani, apologet Islam Indonesia, akan saya bubarkan kalau Kristen mampu menunjukkan perintah mutlak di dalam Bible cukup satu istri untuk jemaat Kristen. Itu di mana? Malu dia Gurunda, gak bisa jawab. Malu dia. Malu dia. Malu dong. Gurunda. Malu dong. Malu dia. Malu. Tidak bisa paman. Malu. Gak bisa jawab. Malu. Dia. Malu. Kita lulusan Mesir cuma. Malu. Ya, nanti di perjanjian lama akan saya jelaskan. Ya. Mau di perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian akhir, perjanjian apapun itu, kau tunjukkan sekarang. Ya usah kau banyak ngomong, jangan kau pakai cara Paulus di hadapanku. Saya sudah kasih kau waktu 10 menit loh. Ayo, mana dalilnya? Dalilnya mana? Ayo dong. Biasanya saya langsung ini Gurunda. Matius 2 berapa? Matius berapa tadi, Bang Kristen? Anda nyebutkan Matius 2 berapa? Betul nggak? Tadi saya dengar Matius 21 Bang Kristen, betul nggak? Langsung gitu Gurunda. Malu. Betul nggak Matius 21 tadi? Anda mengatakan gitu. Halo, Juma. Malu dia. Juma Abadi. Malu dia. Tunggu dulu. Emosi. Tunggu dulu. Saudara. Jangan emosi dong. Malu dia, malu. Penyakit AIDS itu dari Kristen. Kau tahu? Gay itu dari Kristen. Lesbong itu dari Kristen. Kau tahu? Satu-satunya agama yang membentuk kitab suci, kitab suci, kitab suci. Satu-satunya agama yang membentuk buku panduan untuk jemaatnya khusus gay itu adalah Bible gay. Nabi Lut bangsa itu Juma. Nabi Lut Juma kiban Nabi Lut tiba. Malu nih. Memakai nama Aceh berharap bisa dapat simpatik. Kau tidak akan pernah bisa goyangkan Aceh. Belanda aja nggak bisa masuk ke sono. Nggak bisa. Sakit hati lo kan? Sakit dong hatinya. Ternyata dalam agamanya tidak ada larangan poligami. Dan ternyata dalam agamanya tidak ada perintah cukup satu istri. Sebenarnya ada Bang Juma. Dia coba menemukan ada. Ada di perjanjian yang akan datang. Ada perjanjian yang akan datang. Dibikin. Ya itu. Belum dibikin. Oh, pantasan di barat sana hidup mereka laki perempuan kayak binatang. Ada binatang nyata Juma. Ada yang marah-marah Gurunda. Gimana dek? Ada yang marah-marah Gurunda. Ada yang marah-marah itu. Ngamuk dia. Hantamkan kepala ke tembok bang. Ternyata agama Anda memalukan. Ternyata agama Anda memalukan. Tidak ada larangan poligami di Bible ternyata weh. Dan tidak ada perintah cukup satu istri di Bible weh. Walama. Ada sebuah data yang akan saya suruh Dinda Ardi membacakan ajaran di dalam agama Kristen yang sangat sadis dan sadis. Kita berbicara mengenai data. Kalau kita minta data tidak dikasih sama dia karena memang malu, tidak ada datanya larangan poligami di dalam agama Kristen. Itu tidak ada. Tidak ada kemudian data di dalam agama Kristen untuk berpoligami. Nah, Linda coba bacakan Galatia 3 nomor 26 29. Nah, kita dengarkan ya. Dalil inilah yang digunakan oleh orang barat sehingga melegalkan gereja spesial untuk gay, Bible untuk gay dan lesbong. Tenangkan dirimu. Galatia 3 26 29 nih Gurunda. Yes. Oke. 26 sampai 23. 26 sampai 29. Galatia 3 26 29. Galatia 3. Ya. Tidak dong. Dulu lah, bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia, Cahayu. Bukan bahasa asing. Bahasa kita masa nggak ngerti bahasa kita. Ada aja kau. Sebab
Ya. Baca Dinda, baca. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jangan dong, kok anak Allah, anak-anak Theos, Anak-anak Theos. Iya, sorry. Benar. Sebab Anak-anak kamu Theos. semua adalah anak-anak Ya. Theos. Jangan karena lemparkan mutiara ke babi. Siap guru. Gitu lah. Telepon guru. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos. Oh, ada Halo Juma. Di situ dikatakan kalau kamu sudah dibaptis di dalam nama Kristus, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Kamu semua adalah satu dalam Kristus. Jadi, laki-laki tidak lagi menganggap laki-laki di depannya itu laki-laki. Perempuan tidak lagi menganggap perempuan di depannya itu perempuan. Bisa saja dianggapnya perempuan, laki-lakinya dianggapnya perempuan dan perempuannya dianggapnya laki-laki. Lesbong dan gay, itulah legalitas yang muncul dalam Bible. Halilintar. Halo Juma. Halilintar. Haram. Halilintar. Ya, silakan. Sudah waktunya si Kristen bodoh untuk dikick dari sini karena dia tidak sanggup menunjuk kemudian. Kau gak Tidak ada sanggup dalil, lawan. tidak ada dalil. Kau ke neraka saja. Ingat, jangan lupa kau jilat lubang pantatnya pendetamu supaya kau bisa menikmati segala kenikmatan yang ada di bumi ini. Oke? Memang sudah takdir kalian hina. Sudah kalian itu memang takdirnya dihinakan. Kenapa? Dari sosok sembahanmu saja itu sudah terhinakan olehmu sendiri. Sosok kitabmu itu hanyalah terjemahan dari agama lain. Dan agamamu masuk ke Nusantara ini juga karena bla 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 bla. Terima penderitaan lo. Terima kesakitan hati lo. Tetap minoritas di Nusantara yang kami cintai ini. Karena karakter kalian memang adalah karakter penjajah. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, Apologet Islam Indonesia tidak jadi saya bubarkan. Dengan kata lain, Apologet Islam Indonesia akan berdiri tegak bersama dengan utuhnya negara yang kita cintai ini. Indonesia butuh Apologet Islam Indonesia, Apologet Islam Indonesia butuh negara yang kita cintai ini, Indonesia, tanah air kita. Merdeka! Allahu Akbar, Masya Allah. Biarkanlah mereka para pengikut penjajah meradang mengecewakan diri mereka sendiri. Naik ke sini mengharapkan untuk mempermalukan agama Islam. Tapi ternyata naik ke sini justru dia mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata di dalam kitabnya tidak ada larangan poligami. Dan juga tidak ada perintah cukup satu istri. Justru Bang Suma menunjukkan di dalam Bible ada kemudian perintah poligami itu jelas terindikasi kuat. Dan juga ada larangan itu tidak ditemukan. Dan dibebaskan kemudian mau berpoligami, poliandri, polipantai atau apapun itu suka-suka kamu. Karena pendiri agamanya mengatakan segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Segala sesuatu halal. Segala sesuatu boleh dan halal. Itulah agama Aliteng, titisan Kristus yang keluar dari tanah hari ketiga. Saya atas nama, ya silakan. Belum selesai. Saya atas nama Zulkifli M. Abbas, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, menyatakan sikap Kristen tidak akan pernah bisa menghina Islam. Karena ketika mereka menghina Islam, Bible pasang badan. Silakan Dinda.
Islam selalu menang. Tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kita akan sebelum ke Bang Leman dan juga Angle Play. Sebentar, Bang Angle Play sebentar. Teman-teman di bawah, jangan lupa tatap layar Komal ini agar tetap kuat dan juga di follow ya. Di sini ada Gurunda kita, Gurunda Zuma, di follow akun beliau dan juga ada akun Kian Santang, ada Bang Handi, Pak Peta Lempu dan akun saya. Silakan di follow bagi yang mau, bagi yang nggak mau ya keterlaluan lah, masa follow aja nggak mau gitu kan. Oke, dan juga teman-teman di bawah, terima kasih yang udah kirim-kirim gift kepada guru kita dan semuanya. Semoga berkah selalu dan kita sapa dulu. Di sini ada teman kita dari pihak Kristen. Halo Bang Angel. Halo Bang bisa berdiskusi. Ya, gimana? Bang Andi tolong beritakan ke moderator di bawah suruh nge-reject yang muslim dulu soalnya ini HP-nya terlalu banyak. Oh iya, moderator di bawah yang mendengarkan suara saya minta tolong yang muslim yang minta permintaan naik di reject, atau misal teman-teman muslim di bawah yang sekiranya sadar diri keluar dulu ya. Gitu teman-teman. Oke, dibatalkan dulu permintaan naiknya. Thank you. Kita sapa dulu Bang Angel Pri, bisa diskusi dengan guru kita dengan baik, bisa? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa berdiskusi dengan baik? Bisa berdiskusi dengan baik? Bisa dong. Oke, baik. Silakan. Kita akan besarkan gurunda kita dan juga Bang Angel Pri. Silakan berdiskusi dengan baik, karena kalau tidak, maka saya akan membungkam mulut Anda di sini. Menyampaikan. Silakan Gurunda. Antikristus 666 pengikut Dajjal. Apa Bang? Menyampaikan kepada Bang Juma, Antikristus pengikut Dajjal 666. Iya. Udah gitu aja Bang? Enggak, saya mau menyampaikan ini ada ayatnya, segera bubar ini. Iya, udah itu aja. Saya sampaikan nih ayatnya. Ya ini saya bacakan silakan. Saya bacakan. Oh iya, silakan. Tolong dibuka Bang Juma. Ya, jangan minta tolong Bang. Jangan minta tolong. Di 1 Timotius 3 ayat 12. 1 Timotius 3 ayat 12. Begini bunyinya. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. 1 Timotius 3 ayat 12. Bang Juma, segera bubar. Tadi udah bersumpah, udah berjanji. Oke. 1 Timotius 3 ayat 12 dibaca sekarang. Iya. Oke, kita bahas. Saudara, di situ tidak berbicara mengenai Kristen. 1 Di situ Timotius 3 ayat 12. Saya paham, saya ngerti. Kamu belum lahir, saya sudah hafal Bible. Oke, diaken haruslah suami dari satu istri, bukan dua istri. Diaken itu apa? Diaken itu apa? Diaken. Oke, itu pengikut Kristus semua. Itu pengikut Kristus. Ayatnya orang Kristen. Ayatnya ada di ayatnya orang Kristen, bukan di ayat-ayat lain. Pelayan haruslah suami. Timotius itu. Dengar. Pelayan, kau ngerti pelayan? Pelayan itu harus berasal dari suami dari satu istri, bukan jemaat. Oke. Itu pelayan. Ayat itu ada di ayatnya orang Kristen. Jangan kau ajari saya Bible. Jangan kau ajari saya. Saya orang dari luar agamamu. Saya tidak punya intervensi terhadap Bible karena itu bukan imanku. Maka saya berhak kemudian untuk mengartikan sesuai dengan yang sebenarnya. Karena saya tidak ada beban. Kata daiken itu atau diaknokos di dalam bahasa Yunani itu hanya tertuju kepada satu tokoh, yaitu pelayan di tengah-tengah jemaat. Pelayan di tengah jemaat itu harus berasal dari seorang suami satu istri. Tidak boleh kemudian pelayan itu memiliki dua istri. Pelayan. Betul, yang saya tanya Kristen, jamaah. Oke, jemaat, itu 1 Timotius itu ada di ayatnya orang Kristen di Bible, bukan di ayat lain. Berarti mengajarkan orang Kristen untuk setia kepada satu istri. Tidak ada. Ini berbicara mengenai diaken. Diaken itu, diakonos itu bercerita tentang apa? Pemimpin jemaat. Antikristus. Kamu itu berbicara mengenai pemimpin. Ini berbicara mengenai pemimpin. Pemimpin jemaat itu harus berasal dari tokoh.
yaitu Halo suami Juma. dari satu istri. Juma, kau itu Segera bubar. Kamu udah bersumpah tadi. ayam. Dan itu berlaku hanya untuk selama dia bertugas sebagai Ya, itu ayatnya orang Kristen. 1 Timotius ayatnya orang Kristen. Apakah Udah. itu berlaku Mau untuk tanya apa semua lagi? Kristen? Dengar. Itu ayatnya orang Kristen. Apakah itu berlaku untuk semua Kristen? Itu ayatnya orang Kristen karena ada di Bible. Saya tanya, apakah itu berlaku untuk semua Kristen? Halo seiman. Teng-tong. Dia namanya Ken orang itu, gila. Jangan atau dijilat dia lagi, Panos Juma. itu. Kalau Juma itu nggak Yang tahu saya tanya, diri itu. Kristen, jemaat Kristen, Mandi kalian. dia. Yang kutanya, kalian. Yang saya Kalau tanya, Islam kalian. itu, kalau Islam Sedangkan itu yang orang gila diterangkan itu. di dalam 1 Timotius 3 nomor 12 itu bercerita tentang diakonos. Diakonos itu adalah pemimpin. Pemimpin jemaat itu kudu berasal dari seorang laki-laki yang istrinya cuma satu. Itu pemimpin. Tetapi setelah dia seusai memimpin, apakah masih ada perintahnya? Nehi merica katemera jahe. Tidak ada perintah cukup satu istri di dalam agama Kristen. Tidak ada. Ini hanya berlaku, diakonos itu hanya berlaku kepada pelayan. Nah, pelayan ini apakah seumur hidup? Tidak dong. Sebelum dia kemudian menjadi pelayan, apakah dia sudah pelayan? Tidak dong. Ayo. Lu, malu. Malu. Kau yang malu. Malu. Tahu diri kau Malu anjing. karena tak ada dalilnya. Berbeda dengan agama Islam. Perintahnya menyeluruh. Kalau Islam itu Islam cukup satu itu, istri gitu. Kamu PK1 ya, yang masuk Kristen. Saya mau tanya ini, jangan di-mute. Saya mau tanya. Dengarkan, Saudara Leman. Kamu menjadi pengikut agama penjajah itu karena orang tuamu dulu pahlawan atau dia penjilat pantat penjajah? Halo Jawab. seiman. Jawab. Halo Kristen, jangan lagi berdebat sama orang gila itu. Saudara Leman. Ya, Saudara Leman, saya mau tanya. Saudara Leman, pertanyaan saya Saudara Leman, kamu mengikuti agama penjajah, apakah kamu berasal dari anak keturunan pahlawan atau penjilat penjajah? Jawab. Jawab dulu. Kamu menjadi pengikut agama penjajah, apakah kamu keturunan pahlawan kemerdekaan atau kamu itu keturunan penjilat pantat penjajah? Jawab. Termute dia, teman-teman. Ada yang memute-nya. Apa ini? Tidak bisa didengar suaranya, untuk apa dinaikkan? Turunkan aja. nggak perlu kau. Nah gitu, ngapain dinaikkan baru di-mute? Bahasanya pun tidak bisa didengarkan. Hujatannya kalian lindungi. Hebat juga, host saya di sini hebat. Hujatan Kristen dilindungi dengan di-mute. Padahal itu adalah entry point buat pasukan Islam untuk menunjukkan ke Nusantara ini bahwa penjahat mereka itu mereka. Ini host saya setiap ada penghujat di-mute. Lucu juga kadang-kadang. Sila. Iya, masih perlu ditatar mereka. Dia nggak ngerti strategi perang berarti. Iya, jangan di-mute, biarkan menghujat. Kalau dia menghujat, ya biarkan aja. Biarkan aja supaya aibnya itu ketahuan. Naikkan lagi sini, naikkan. Karena dia kuliah dia aja suka sekali dia menghujat. Naikkan aja. Leman kau naik ke sini. Saya mau tanya samamu. Kamu kok agamamu sama dengan agama penjajah? Apakah kakek buyutmu atau orang tuamu dulu ikut berjuang? Kalau ikut berjuang, kenapa seagama dengan penjajah? Artinya kalau kakekmu atau bapakmu itu pejuang, kan tidak mungkin satu tempat ibadah dengan penjajah, iya kan?
Nah, maka muncul pertanyaan saya kepada saudara Leman. Saudara Leman, saya mau tanya, kenapa agamamu hari ini? Kenapa agamamu? Quran, kan gila seperti kau. Ngerti kau? Pertanyaan saya kenapa agama sama seperti agama penjajah? Apakah ketika penjajah Nusantara, bapakmu menjadi pahlawan? Agama bapakmu jadi pahlawan atau penjilat pantat penjajah? Coba gue jawab ya. Coba gue jawab. Uruslah agamamu, jangan urus agama orang lain. Ya. Jangan urus agama. Ini agamaku saya urus agamamu. Ini urusan agamaku. Di dalam agamaku itu diperintahkan berdebat dengan orang-orang zalim. Ya, ini perintah agamaku. Ini perintah agamaku, nggak boleh kau halangi. Ya, saya warga negara. Nggak laku sama Kristen itu. Nggak laku sama Kristen itu anjing. Nggak laku sama Kristen itu. Agamamu yang nggak laku. Agamamu Islam itu. Iya, agamamu nggak laku kalau tidak ada penjajahan. Agamamu mana ada di sini. Sedangkan Muhammad dia kawinkan anak umur 6 tahun. Nggak malu kau itu. Terus apakah dia memaksa? Apakah dia memaksa mengikuti dia? Babi. Apakah kau dipaksa mengikuti dia? Apakah ada orang Islam datang ke rumahmu membawa Indomie untuk kau mengikuti dia? Ada? Nggak ada dong. Apakah kemudian ada pengikutnya datang ke Nusantara menjajah untuk supaya kau ikut menjadi pengikutnya? Nggak ada. Yang ada penjajah beragama sama agamamu. Sama agamamu penjajah itu. Datang ke Nusantara memaksa kau jadi pengikutnya. Sakit. Ya sakit. Wah. Nabiku Muhammad kau hujat. Tapi tidak ada pengikutnya yang kemudian tampil seperti Kristen. Berpenampilan pendeta, berpenampilan pastor. Kemudian menggunakan istilah-istilah Bible untuk memualafkan orang. Nggak ada. Tidak ada kemudian umatnya mengaku-ngaku mantan pendeta, pemilik sekolah Kristen. Enggak ada. Sesuai keadaan saja. Kalaupun ada mengaku itu beneran. Mereka pendeta yang sudah mu'alaf. Mereka beneran anak pendeta yang sudah mu'alaf. Itu beneran. Tidak seperti di tempatmu. Pakai jilbab. Pakai baju koko, tampil seperti Islam pakai songkok. Habis itu masuk ke pesantren-pesantren, membagikan kemudian Bible dalam bahasa Arab. Parah. Agama kuclu. Sakit hati kalian. Nggak dikit, sakit. Itu kena report seminggu dia. Kena report sama TikToknya seminggu. Kasihan. Sakit hati nih ya. Sakit hati. Padahal yang tadi itu kan siapa? Yang Kristen aneh itu. Membahas tentang poligami. Kita minta dalil. Nggak dikasih dalil. Kamu ngamuk dia. Sama saya dong debatnya. Ayo. Kau saya udah simple. Ya, kau tunjukkan kepada saya di dalam data Biblemu perintah cukup satu istri di dalam Bible. Yang bacakan ya. Mana dalil itu ditunjukkan kepada seluruh orang Kristen. Silakan. Silakan. Banyak nih yang minta naik Kristen 15 menitan aja ya di antri ya Gurunda. 1 Timotius 3 ayat 12. Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Harus satu istri tulisannya. Itu perintah bukan untuk orang Kristen. Itu perintah itu ayatnya untuk ada di Bible. Udah, berarti untuk siapa itu? Ayatnya kalau ada di Bible berarti siapa? Untuk agama maksudnya. Lul. Kalau ada di Bible itu ayatnya orang Kristen, bro. Alul. Antikristus, pengikut Dajjal 666. Itu adalah dalil
untuk tokoh tertentu. Dan Kristen bukan semuanya adalah pelayan. Tidak semua Kristen itu pelayan. Yang dimaksud di situ adalah pembela sidang. Ngeles lagi. Ngeles lagi. Makanya kau ngerti bahasa Yunaninya apa, Tuyul? Ngeles melulu. Dan kau cuma memahami bahasa Indonesia. Itu seperti menjual obat panu. Oh. Jangan jual obat, bro, kasihan. Nanti kamu di neraka kekal, bro. Kan diampuni kalau kamu mengucap Rohul Kudus yang ada di kitabmu sebutannya Rohul Kudus itu kasihan diampuni, bro. Kamu mendingan sama orang-orang yang melakukan apa itu Tuhan Yesus seperti akan mengampuni orang seperti itu karena dia minta ampun. Kalau kamu mengucap Rohul Kudus, kamu tidak akan diampuni. Kasihan. Tahu nggak nanti di akhir zaman Yesus akan berhadapan sama siapa? Kasihan. Dajjal itu sebutannya di Kristen itu, iya antikristus. Kan antikristus. Kalian kan menolak Kristus. Nah, udah dijawab kan? Boleh kita angkat tema ini? Boleh nggak? Boleh nggak kita angkat tema ini? Siapa antikristus? Boleh nggak? Gas. Oke. Ganti temanya. Kasih waktu 2 menit. Boleh? Oke. Atau 1 menit. Oke, udah. Pokoknya aku simpel aja. Antikristus 666 berhadapan sama Yesus di hari akhir. 666 itu orang yang tidak menuruti ajaran Kristus. Antikristus adalah disebut Dajjal di agamamu. Judulnya Antikristus ya. Antikristus. Iya, Antikristus. Buka aja di Bible. Antikristus itu siapa yang timer? Zaman berhadapan sama Yesus. Siapa yang timer? Tadi udah 1-0 ya tadi ya. Katanya orang Kristen katanya banyak istri. Enggak dong. Enggak usah kau menilai di sini. Nggak bisa kau mengajari saya. Saya lebih paham Bible dari kau soalnya. Jualan obat nih. 1 Timotius bukan untuk keseluruhan orang Kristen. Oke, ya. Itu hanya tokoh dalam gereja. Ibarat dia tokonya saja. Oke? Kau kan? Tidak ada perintah kepada orang Kristen seluruhnya untuk satu istri itu nggak ada. Tidak ada, nggak ada dalil. Dirubah B, udah nggak ada dirubah C, itulah kamu. Nggak ada dong. Belajar ilmu yang tinggi. Nggak ada dong. Baca di Wahyu 21 ayat 7 mengatakan dirinya apa? Mau diterusin apa enggak nih? Mau menurut? Nggak ada dalilnya. Gue turunin mampus lu. Ya, silakan. Siapa yang timer dong? Namanya orang diskusi santai aja. Ayo. Iya, ayo. Ini aja pergunakan waktu bijak nanti kalau moderator stop. Ya. Oke. Turun dia. Siapa yang nurunin? Gak ada yang nurunin ya. Dia sudah tahu kalau saya akan gundulin dengan tema antikristus ini. Ini orang-orang trauma semua melihat videonya Bang Suma, debat-debat Bang Suma datang untuk melampiaskan emosi dan amarahnya saja. Bukan datang untuk diskusi. Naik lagi dia. Ayo bro, ayo. Jangan takut diskusi dengan saya. Leman kau dibawa aja, Leman kau nggak ada ilmu. Ngapain sih? Iya. Itu gak sopan. Kalian itu ngomong-ngomong Tuhan mau fitnah. Turun. Dia turun. Ayo. Siapa yang mencat itu nggak ada. Dari kalian yang mencet itu nurun. Sekarang mulai ya. Gentleman gitu loh. Ya sekarang mulai, kamu yang mulai dulu. Opening. Oke, saya mulai. Di Wahyu 21 ayat 7 Yesus mengatakan dirinya Allah. Barang siapa, Wahyu 21 ayat 7, begini bunyinya. Bentar ya, saya baca dulu ya. Oke. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Udah ya, Yesus sudah ngomong menyebut dirinya Allah di Wahyu 21 ayat 7. Udah selesai. Kedua, saya jawab juga, nanti di akhir zaman Yesus atau Isa Al-Masih yang kalian anggap itu akan berhadapan dengan Dajjal. Siapakah Dajjal itu? Di ajaran Kristen, Dajjal adalah antikristus, orang yang menolak mengikut ajaran Kristus, yang menolak tentang mereka percaya kepada Yesus, disebut anti Kristus. Nah, mereka itu adalah disebut di kalian adalah Dajjal, disebut kami adalah 666
itu adalah pembohong yang besar, gitu ya. Jadi kalau kalian menolak Kristus itu disebut 666 atau disebut Dajjal, udah itu aja. Jadi orang yang menolak Yesus berarti disebut 666 atau Dajjal. Udah selesai. Udah. Nah, sekarang kalian ada di pihak mana? Menjadi pengikut? Diam kau, jangan kau yang ngatur. Kau sudah belum? Nggak gini. Sekarang ada di Kau sudah belum? Kristus atau menolak Kristus. Silakan. Kalau yang menolak Kristus berarti Giliran kalian Banyuman lagi. Oke, Banyuman giliran silakan. saya. Siapa antikristus? Oke, giliran saya. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Barang siapa yang menuhankan Kristus, berarti dia anti terhadap Kristus. Karena Kristus itu hanyalah manusia yang diurapi Tuhan. Dipotong. Katanya diskusi baik-baik. Kenapa dipotong? Bang Zuma belum selesai, kok diam? Itu mengatakan. Ya nanti kau tanggapi, kucluk. Diam dulu kau. Oke. Lanjut, Bang Zuma. Kristus itu adalah ajaran yang berasal dari Yahudi. Dalam bahasa Ibrani disebut Al-Masih atau Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah manusia. Tidak pernah berubah menjadi kucing, apalagi Tuhan. Jadi ketika kemudian Mesias ini disalahartikan, berarti itu adalah agama ilusi. Mesias atau Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Jadi ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia adalah antikristus. Saya kasih dalil di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Benar. Itulah si penyesat antikristus. Itulah si penyesat antikristus. Nah, kemudian ketika kemudian antikristus ini berlaku di hadapan manusia, dia akan mengatakan dengan mulutnya Yesus itu manusia. Tapi di dalam gereja dia menyembah Yesus karena menganggap Yesus Tuhan. Berarti antikristus ini di mulutnya mengaku sebagai manusia, tapi dalam praktek keagamannya Yesus itu bukan manusia tapi Tuhan. Dengan kata lain, mereka adalah antikristus. Saya kasih dalil di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18. Anak-anakku yang waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini berarti zaman abad pertama. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak. Sekarang berarti abad pertama. Sekarang berarti abad pertama. Banyak bangkit antikristus. Itulah sekarang itu di abad pertama, monyet. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama dengan kita. Tetapi itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi data ini menunjukkan dengan akurat abad pertama sudah bermunculan antikristus di tengah-tengah murid Yesus. Generasinya, kalian generasinya antikristus menolak Yesus sebagai juru selamat. Silakan. Kalian, ya, umatnya Nabi Muhammad tidak berasal dari abad pertama. Ajaran Nabi Muhammad tidak berasal dari abad tertulis di kitab pertama. Wahyu kalian. Yohanes antikristus, tolong Anda bantah, halilintar. Di kitab Wahyu sudah mengatakan, kitab Wahyu 21 ayat 7, Yesus mengatakan dirinya adalah Allah. Jadi kebenaran itu antikristus. Tadi Yohanes 1, 2 Yohanes 1 nomor 7. Bantah. Sekarang saya tanya, Bang Juma ini sekarang percaya sama Yesus nggak? Saya tanya. Pengikutnya Yesus nggak? Anti kan? Dengar saya. Yang disebut yang disebut antikristus adalah mereka yang tidak kemudian memahami Yesus itu manusia. Sekarang siapa yang menuhankan Yesus? Adalah orang yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia.
Nah, itu berarti Anda antikristus. Ayo. Antikristus dalilnya jelas sekali kok. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan penyesat. Nah, sekarang saya tanya samamu. Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan dong. Gimana kamu? Antikristus. Di Wahyu 21 ayat 3, Yesus mengatakan diri Allah. Dari siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dari Wahyu, cabe, nggak peduli saya, nggak peduli. 21 ayat 7. Derita lu. Mengatakan dirinya dalilnya, dengar ya. Yesus sudah 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab. Kalian kan tidak percaya bahwa Yesus sudah turun menjadi manusia. Itu kan ayatnya itu antikristus. Yesus itu ini kan Tuhan atau manusia? Jawab. Kalau Yesus turun sebagai manusia, kalian tidak percaya Tuhan atau kalian manusia? Tidak percaya kalau Tuhan sudah menjadi manusia. Yesus itu ngaku aja udah, ngaku aja atau manusia. Ngaku aja. Pertanyaan saya ulang lagi. Kalau Yesus Tuhan sudah datang menjadi manusia. Tuhan atau manusia? Dong, nggak usah. Gimana saudara-saudara penonton? Nah, Tuhan sebenarnya udah simpel itu. Anda adalah antikris, bro. Tuh, sudah selesai. Sudah selesai. Mengaku Yesus sudah turun menjadi manusia. Tepuk tangan. Tutup. Kelas ditutup. Kelas ditutup. Sudah diketahui siapa antikristusnya. Untuk apa lagi dilanjutkan? Dalil sudah tertera di dalam kitabnya sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kita tanya tadi kepada penghujat itu. Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawaban apa dia? Tuhan. Berarti dia antikristus.